توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Sekalian saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah pengganti baginda Nabi kita Muhammad alaihi wassalam, tiap orang bicara dengan Sayyidina Abu Bakar tercium dari mulutnya kabid mahrum, bau daging kebakar dari mulut Sayyidina Abu Bakar, kayak habis makan ati gosong gitu, kayak habis makan daging bakar tapi yang gosong gitu. Selalu keciuman bau sangit, kata orang kita nih ya, ciuman bau seperti itu, bau hangus gitu. Para sahabat sudah paham bau apa yang kecium dari Sayyidina Abu Bakar. Ada kabid mahrum minal mufaraqah bil habib, hati yang kebakar karena rindu kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disakit yang kemudian beliau meninggal dunia karenanya. Beberapa hari itu sakit, ditengokin sama orang. Tuan, udah dipanggilin dokter belum? Kita panggilin dokter ya. Ada tuh dokter yang bagus di daerah sana, nanti kita jemput. Sayyidina Abu Bakar bilang, at-tabibu qad khatar. Dokternya udah ada kok. Tenang. Dokternya udah ada. Apa kata dokternya? Diagnosanya apa nih? Sayyidina Abu Bakar menjawab, dokternya bilang, ma syi'tukan wa ma lam asya' lam yakun. Dokternya bilang, apa yang akan aku kehendaki pastilah terjadi, dan apa yang tidak aku kehendaki tidak akan pernah terjadi. Artinya dokternya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di hari di mana beliau meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar pagi hari itu dalam sakit yang sudah parah, beliau bertanya kepada putrinya, ya Aisyah, ayu yaumin hadha, hari apa ini Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, hadha yaumul isnin, ini adalah hari Senin ayah. Kayak sekarang ya, alhamdulillah, harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir Senin, Nabi Muhammad dapat wahyu Senin, Nabi Muhammad hijrah Senin, berangkat Senin, nyampe 2 minggu kemudian juga Senin. Nabi Muhammad meninggal dunia juga hari Senin. Kita kumpul hari ini nih, hari Senin. Mudah-mudahan tumbuh segala kebaikan dalam diri kita. Mudah-mudahan tumbuh cinta yang semakin besar di hati kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat karunia-karunia besar dari Allah pada hari ini. Mudah-mudahan kita dihijrahkan dari keburukan menuju kebaikan, dari neraka menuju surga, dari derita menuju bahagia, dari dosa menuju pahala, dengan kita berkumpul pada hari ini, hari Senin ini insya Allah. Dan mudah-mudahan kelak ketika datang ajal menjemput kita, kita semuanya dimatikan dalam husnul khotimah. Dan kelak di hari akhirat kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ayu yaumin hadza ya Aisyah, hari apakah hari ini wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, hari Senin ayah. Beliau tersenyum lebar sekali. Padahal selama beberapa waktu dalam hidupnya, beliau nyaris tidak pernah ditemukan tertawa. Tersenyum pun seperti tersenyum yang kayak terpaksa gitu,
senyum memang harus senyum gitu, jadi beliau senyum, bukan senyum bahagia gitu, senyum ittiba saja, karena Nabi Muhammad tersenyum beliau pun tersenyum, tapi bukan senyum bahagia. Hari itu beliau tersenyum, tertawa penuh dengan kebahagiaan ketika disebutkan bahwa hari ini adalah hari Senin. Beliau senyum lebar terus ketawa gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Putrinya bertanya, kenapa sebahagia itu wahai ayahanda? Kata Sayyidina Abu Bakar, hadal yawm wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari yang sama dengan hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arju an alqahu fi hadzal yaum. Aku berharap dapat berjumpa dengannya pada hari ini. Menyambut kematiannya dengan penuh sukacita. Karena kematian buat Sayyidina Abu Bakar sang pecinta sejati bukanlah perpisahan dari dunia yang semu ini, melainkan sebuah pesta perjumpaan dengan yang beliau cintai. Kematian bagi Sayyidina Abu Bakar bukanlah tragedi yang menakutkan, bukanlah penderitaan berpisah dengan orang-orang. Kematian bagi Sayyidina Abu Bakar bukanlah seperti kebanyakan orang takut dengan terpisahnya dia dari dunia ini, melainkan bagi Sayyidina Abu Bakar kematian adalah saat pesta mempertemukannya dengan kekasih hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka beliau sebahagia itu menyambut kematiannya. Maka beliau secinta itu terhadap hari Senin yang beliau yakini sebagai hari pertemuannya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar saja, siang hari tersebut Sayyidina Abu Bakar menghembuskan nafasnya untuk terakhir kalinya dalam keadaan penuh senyuman. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun demikian. Teman-teman, kadar kemuliaan mereka di sisi Allah seukuran dengan kadar cinta mereka kepada Nabi besar Muhammad. Semakin cinta, semakin mulia. Semakin cinta, semakin dicinta. Pun demikian, kekafiran kafir Quraisy, murka Allah kepada mereka segaris lurus dengan kebencian mereka kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Paling dibenci, paling benci sama Nabi Muhammad Abu Jahal. Dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dari dibencinya sama Allah sampai-sampai di saat perang Uhud, dia itu dibunuh oleh banyak orang. Salah satunya adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud. Eksekusi terakhirnya oleh Ibnu Mas'ud. Karena memang dulu Abu Jahal ini pernah gampar telinganya Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud baca Quran di depan Ka'bah. Sampai telinga Ibnu Mas'ud itu pecah gendang telinganya, dan akhirnya beliau tuli sebelah, nggak bisa dengar. Suaranya enak banget Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sehingga sekalian saya muliakan, digampar nih waktu baca Quran depan Ka'bah. Pulang laporan sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, gimana Ibnu Mas'ud?
telinga satu doang ke Rasul. Kalau engkau mau boleh kok saya baca lagi Quran besok hari, telinga saya yang satu masih bagus Rasul. Maksudnya kalau mau digampar masih ada sebelah lagi nih. Kata Nabi Muhammad, nggak perlu wahai Ibnu Mas'ud, nanti akan datang waktunya kamu bisa membalas perlakuan Abu Jahal kepadamu wahai Ibnu Mas'ud. Waktu Abu Jahal udah terkapar di atas tanah di saat perang Badar, Nabi Muhammad panggil Ibnu Mas'ud, silahkan Ibnu Mas'ud, eksekusilah dia, bunuhlah dia. Nabi masih pesan, yang bagus bunuhnya Ibnu Mas'ud, jangan disiksa dulu, jangan diapain dulu gitu, bunuh aja gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar di tanah, luka-luka udah begitu banyak, darah mengalir dari mana-mana. Sehingga sekalian, dalam keadaan sekarat semacam itu, Abu Jahal ngasih isyarat dengan matanya ke arah Ibnu Mas'ud. Sebelum dibunuh nih, dia kayak ngasih isyarat, ada yang mau saya sampaikan gitu. Ibnu Mas'ud pikir kali aja nih orang dapat hidayah di akhir kehidupannya. Para sahabat tuh, sama orang paling jahat sekalipun tetap aja hatinya baik, menginginkan kebaikan baginya gitu. Enggak yang udah orang kayak begini mah biarin neraka paling bawah aja dah. Enggak. Tetap aja mereka berharap kali-kali gitu dapat hidayah. Jadi Sayyidina Ibnu Mas'ud pun mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal yang memang udah nggak bisa ngomong keras karena udah mau mati, berapa detik lagi aja udah mati gitu. Udah luka-luka banyak banget di badannya. Teman-teman sekalian, tahu apa kata Abu Jahal di akhir kehidupannya? Dia bilang, "Balligh salami ila sahibak." Sampaikan salamku ala sahibak kepada teman kamu itu, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anni aduhu fid dunya wal akhirah. Katakan padanya, aku adalah musuhnya dia di dunia dan akhirat. Sedikit sekalian yang saya muliakan, para ulama menyampaikan, kenapa Allah nggak jadikan Abu Jahal ini matinya bawa Islam gitu. Kayak Fir'aun aja, sebelum mati itu dia bilang, "Inni amantu bi Rabbi Harun wa Musa." Saya sekarang beriman kepada Harun, saya sekarang beriman kepada Musa. Kan begitu? Fir'aun ketika mau tenggelam di Laut Merah, dia beriman. Teman-teman, saya beriman kepada Harun dan Musa. Akan tetapi Allah bilang, sekarang baru mau masuk Islam. Sekarang kamu baru mau beriman. Sepanjang hidup kamu berbuat maksiat, aku tidak terima taubatmu. Tapi sebenarnya Abu Jahal, karena dia adalah umat Nabi Muhammad, kalau bertaubat di akhir kehidupannya, Allah masih akan terima. Para ulama mengatakan, karena Allah tidak mau orang yang membenci Nabi Muhammad, Allah masukkan ke dalam surga. Kamu pikir surga murah? Allah nggak mau orang yang sepanjang hidupnya benci kepada Nabi Muhammad di akhirat nanti bersama dengan Nabi Muhammad karena dia adalah umat Nabi Muhammad. Allah nggak mau. Kenapa begitu? Sebab bagi Allah Nabi Muhammad mahal. Hanya orang-orang mahal yang diperkenankan untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Hanya umatnya yang berkelas. Hanya orang-orang beriman yang boleh untuk jadi umat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Adakah kita di antaranya? Semoga kita ada di antaranya. Kalau dengar bahwa yang akan bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah umatnya, hati saya besar gitu bahwa mudah-mudahan di akhirat nanti saya akan masuk di antara rombongan umat Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau ingat diri saya dengan segala kekurang mampuan menjaga hati, dengan segala kekurang khusyuan dalam sholat, dengan segala hal-hal yang tidak baik yang ada dalam diri saya,
Rasanya kayak apa pantas di akhirat nanti saya ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, kita perlu banyak meminta. Jangan dulu kegeeran bahwa betul ada umat Nabi Muhammad di akhirat nanti di belakang Nabi Muhammad. Betul, itu udah pasti. Jumlah mereka jutaan, itu juga udah pasti. Namun di antara jutaan itu adalah, adakah kamu di antara mereka? Belum tentu. Adakah saya di antara mereka? Belum tentu. Siapa yang pernah mampu menjaminnya? Sebab Nabi Muhammad mahal, dan yang mahal tak akan Allah berikan kecuali kepada yang mahal juga. Nabi Muhammad sangat berharga. Yang berharga tak akan menjadi murah untuk diberikan kepada siapa saja. Abu Jahal sudah terkapar bersimbah darah. Allah tidak perkenankan untuk di akhir hidupnya beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, karena Allah tidak mau mempertemukan Abu Jahal dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti. Saudara sekalian yang saya muliakan, Abu Lahab, paman Nabi Muhammad, sangat kaya raya, sangat terpandang, sangat cakep rupawan, sampai orang panggilnya Abu Lahab, wajah yang menyala-nyala dari cakepnya, teman-teman saya sekalian. Paman baginda kita Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika hatinya punya kebencian kepada baginda Nabi besar Muhammad, tak berharga hartanya, tak berharga rupanya, tak berharga anak-anak dan keluarganya. Allah mengatakan tentangnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kamu wahai Abu Lahab, sungguh sangat-sangat celaka dirimu itu. Kenapa? Saudara sekalian, karena di hatinya terdapat kebencian kepada Nabi besar Muhammad. Tapi kan kita beriman, Ustazah. Masa ada orang beriman nggak cinta sama Nabi Muhammad? Ada, banyak. Yang bahkan nggak seneng kalau ngelihat orang kumpul-kumpul sholawatan. Yang bahkan suka bilang Nabi Muhammad tuh udah meninggal, ngapain sih kalian begitu amat sama Nabi Muhammad? Baca sholawat banyak-banyak, bid'ah. Berdiri untuk ucap salam kepada Nabi tak pernah dilakukan, tidak ada dalilnya. Semua yang gak ada dalilnya berarti perkara bid'ah. Kalau bid'ah dilakukan, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan wa kullu dalalatin finnar, membawa pemiliknya ke dalam api neraka. Maksud kamu orang sholawatan masuk neraka? Agama apa yang kamu maksud? Maksud kamu orang berdiri ucap salam kepada Nabi Muhammad masuk neraka? Maksud kamu orang yang punya rasa hati, punya cinta kepada Nabi Muhammad, ucap salam kepada Nabi Muhammad, kamu anggap masuk neraka? Agama mana yang kamu maksud? Sebab Islam kami adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam kami adalah Islam yang Allah Tuhan kami berfirman kepada kami, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan segenap malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka wahai orang-orang yang beriman,
Bersolawatlah kalian semua dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad. Kurang jelas apa? Bahkan yang datang ke Madinah ada di antara orang-orang Islam yang mengaku paling Islam, tidak memperbolehkan kita untuk datang berziarah kepada Nabi Muhammad. Kita boleh masuk raudhah, tapi tidak boleh berziarah kepada Nabi Muhammad. Telinga saya mendengarnya. Muhammad Qadmat, Muhammad Qadmat. Muhammadnya udah meninggal, kalian ngadep ke arah kiblat, kalian ngadep ke arah kiblat, jangan ngadep ke arah kuburnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah meninggal, Nabi Muhammad udah meninggal. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai ada di antaramu Islam tapi hatimu kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, akbar baliyah alal ummah, sebesar-besarnya bala, sebesar-besarnya bencana bagi umat Islam ini adalah kosongnya hati dari rasa cinta kepada Nabi. Kamu jangan terkena penyakit ini. Jangan terkena penyakit ini. Jaga dirimu, jaga anak-anakmu dari mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Agama ini agama cinta. Guru cinta kita, manusia yang dianggap paling mulia di zaman baginda kita Nabi Muhammad sampai dengan sekarang, Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, seseorang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Guru cinta kita, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, pecinta-pecinta ulung baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru cinta kita, para ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, semuanya adalah pecinta-pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tinggal di Madinah seumur hidupnya. Selama beliau ada di Madinah, beliau maaf teman-teman saya sekalian, tidak pernah buang hajat di Madinah. Tinggal di Madinah, tidak pernah buang hajat di Madinah. Gimana beliau? Tiap kali buang hajat diambilnya, tiap kali hendak buang hajat diambilnya kuda, beliau lari keluar dari tanah haram Madinah, keluar dari area Madinah. Beliau pun buang hajat di sana. Kenapa begitu Tuhan? Tak elok rasanya diri ini buang hajat, buang kotoran di tempat di mana tanahnya bersambung dengan jasad Nabi Muhammad SAW. Sepanjang tinggal di Madinah, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, tidak pernah pakai sendal, teman-teman sekalian. Kenapa begitu? Tak layak rasanya diri ini memakai sendal untuk menginjak tanah yang pernah diinjak oleh kaki mulia Nabi besar Muhammad. Di dalam tanah mulia ini terdapat baginda kita Nabi besar Muhammad. Tak layak rasanya diri ini menggunakan sendal selama diri ini berada di kota Madinah. Saudara sekalian yang saya muliakan, guru-guru kita adalah orang-orang besar yang mengajarkan cinta. Imam Rafi satu waktu ditanya oleh para murid-muridnya, "Ya Imam, sif lanal jannah hatta narghab ilaiha." Wahai Imam Rafi, ceritakanlah kepada kami tentang surga sehingga kami senang untuk melakukan perbuatan-perbuatan mendekatkan kami kepada surga. Imam Rafi menjawab, "Fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di surga ada Nabi Muhammadnya. Di surga ada Nabi Muhammadnya. Cukup itu sebagai sesuatu hal yang membuat kita tertarik pada surga.
kamu di surga ketemu sama Nabi Muhammad. Habib Ali Habsyi, penulis Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan, al-jannah ma saqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tak ada sifat-sifatnya yang membuatku tertarik untuk masuk di dalamnya, tapi aku selalu minta surga kepada Allah, sebab di dalamnya kekasih hatiku bertempat tinggal di sana. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, tuftu masyarikal ardi wa magharibiha fama wajadtu baban lil wusuli ila Allah ghayra babi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berkeliling ke berbagai macam penjuru dunia, dari timur hingga baratnya, tak kudapati pintu untuk bisa menuju Allah selain lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kamu menuju Allah lewat jalan Nabi Muhammad, kamu masuk lewat pintu. Akan tetapi ketika kamu ingin menjadi seseorang yang dicinta oleh Allah, ketika kamu ingin menjadi seseorang yang kelak di akhirat nanti Allah masukkan ke dalam surganya tidak lewat Nabi Muhammad, sama saja dengan kalian ingin masuk ke dalam sebuah rumah tidak lewat pintunya, tapi lewat jendela misalnya. Orang kalau masuk rumah lewat jendela namanya bukan tamu, tapi maling mana yang diterima sama Allah, pencuri mana yang diterima sama Allah. Maka beradablah wahai muslimah, beradablah wahai mukminah. Jika kamu ingin meraih cintanya Allah, jika kamu ingin menjadi seseorang yang dicinta di sisi Allah, masuklah ke hadirat Allah lewat pintunya Allah. Pintunya Allah adalah Sayyiduna Muhammad. Cintailah dia, dekatilah dia, kenalilah dia. Kamu sangat mungkin untuk dibukakan pintu. Kamu sangat mungkin untuk diterima di sisinya. Kepada Nabi Muhammad seharusnya cintamu berlabuh, sebab yang pertama, Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Yang kedua, kenapa kamu perlu cinta kepada Nabi Muhammad? Karena cinta padanya tak ada yang ditolak. Karena cinta padanya tak ada yang ditolak. Sehingga ketika kamu mencintainya, kamu tak akan pernah kecewa. Saya tahu rasanya. Karenanya saya sampaikan padamu teman-teman, jangan biarkan hidupmu penuh dengan kekecewaan. Cintailah yang seharusnya kamu cinta, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta padanya tak akan membawamu kepada kekecewaan. Cinta padanya pasti akan berbalas, sebab cinta padanya tak akan bertepuk sebelah tangan. Dan ini adalah hal yang membesarkan hati saya. Gede hati saya kalau ingat bahwa bahkan orang semacam saya ketika mencintai Nabi Muhammad
Cinta saya tak akan ditolak. Besar hati saya ketika saya sampaikan padamu, wahai saudariku sekalian, bahwa ketika kamu cinta kepada Nabi Muhammad, cintamu tak akan ditolak. Sebab saya seringkali mendengar berapa banyak istri-istri menangis di hadapan saya karena merasa tidak dicintai oleh suaminya. Sedih hati saya mendengarnya. Ada berapa banyak anak-anak kecil mengadu kepada saya dengan linangan air mata bahwa orang tuanya tidak menginginkannya, orang tuanya tidak menyayanginya, orang tuanya meninggalkannya. Ada berapa banyak ibu-ibu yang mengeluh kepada saya tentang anaknya yang meninggalkannya, tentang keluarganya yang sudah tidak lagi peduli kepadanya. Siapapun ketika kamu mencintainya, mungkin untuk membuat cintamu dibalas dengan kecewa. Mungkin untuk cintamu dibalas dengan kecewa. Kamu cinta suamimu, sangat mungkin kamu mendapatkan kekecewaan. Kamu cinta kepada anak-anakmu, sangat mungkin kamu kemudian kecewa darinya. Cinta kepada siapapun rentan kecewa. Kusarankan padamu, labuhkan cintamu kepada yang tak akan pernah mengecewakan. Sekali lagi saya sampaikan, karena saya kasihan kepadamu teman-teman, karena saya sayang padamu wahai muslimah, saudari-saudariku, labuhkan cintamu kepada yang tak akan mengecewakan. Cintai Nabi Muhammad, rindukanlah Nabi Muhammad. Bahkan yang kayak saya nih ustazah, yang udah punya dosa-dosa banyak, yang punya masa lalu yang sangat kelam, bahkan kepada saya nih yang penuh dengan dosa-dosa, berlumuran diri kami dengan dosa-dosa. Adakah ketika kami mencintai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkenan untuk menerima cinta kami? Iya. Ya. Nabi Muhammad tak akan menolak cintamu, wahai pendosa. Nabi Muhammad tak akan membuatmu kecewa, wahai yang berlumuran dengan noda. Nabi Muhammad tak akan menolak cinta kita. Dia bahkan sudah mencintai kita dari 1400 tahun yang silam. Satu waktu Nabi Muhammad bersama dengan para sahabatnya, ketika beliau menatap langit, kemudian berkata dengan linangan air mata, "Oh, syauqan ala ahbabi." Duhai rindunya hati ini kepada kekasih-kekasih hati. Duhai alangkah rindunya hatiku kepada para pecinta-pecintaku. Para sahabat segera menjawab, "Alasna ahbabuka ya Rasulullah?" Bukankah kami adalah pecinta-pecintamu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Bukan yang sedang aku rindukan saat ini.
Rindu kan karena lama nggak ketemu. Kalau barengan terus kan belum rindu namanya, bukan rindu namanya. Antum ashabi, kata Nabi Muhammad, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapakah mereka itu, wahai Rasulullah, yang sangat engkau rindukan? Para sahabat cemburu rasanya dengan mereka itu. Nabi Muhammad malah balik bertanya, siapa menurut kalian? Para malaikat ya Rasulullah. Haula'il muqarrabun. Kata Nabi Muhammad, mereka adalah hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan pecinta-pecinta yang aku rindukan. Para rasul ya, para nabi dan rasul sebelum-sebelummu wahai Rasulullah, engkau tentu rindu dengan mereka yang satu profesi denganmu, yang sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, haula'il mursalun. Mereka adalah para rasul, utusan-utusan Allah kepada umatnya, bukan pecinta-pecinta yang aku rindukan. Lantas siapa wahai Rasulullah? Sembali tersenyum beliau menjawab, haula ummati ja'u min ba'dikum. Mereka adalah umatku, datang sesudah kalian. Kita diantaranya datang sesudah masanya para sahabat. Lam ra'auni, tidak pernah melihat aku. Lam ra'au mu'jizati, tidak pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku. Kita tidak ada di saat bulan terbelah karena doa Nabi Muhammad. Kita tidak ada ketika matahari tenggelam terlambat karena doa Nabi Muhammad. Kita tidak melihat ketika air keluar dari sela-sela jari baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita tidak melihat ketika ada unta berbicara dan sujud kepada Nabi Muhammad. Kita tidak melihat bagaimana malaikat-malaikat ikut berperang membantu Nabi Muhammad. Kita tidak melihat ketika malaikat Jibril bertanya urusan agama kepada Nabi Muhammad. Kita tidak melihat mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, mereka yang aku rindukan adalah umatku, datang sesudah kalian, tidak pernah melihatku, tidak pernah melihat mukjizat-mukjizatku, akan tetapi mengalir air mata mereka ketika rindu padaku. Adakah kamu di antaranya? Air matamu yang mengalir karena rindu padanya sudah didahului oleh air matanya yang mengalir karena rindu padanya. Cintamu padanya tak akan tertolak karena sudah didahului oleh cintanya padamu. Cintamu padanya tak akan tak berbalas sebab sudah dimulai oleh cintanya kepadamu. Saudariku sekalian, labuhkan cintamu padanya sebab dia tak akan pernah menolak cinta dari kita umatnya. Tidakkah menyenangkan mencintai seseorang yang tak akan mengecewakan? Tidakkah menyenangkan mencintai seseorang yang tak akan pernah meninggalkan? Tidakkah menyenangkan mencintai seseorang yang kamu tahu akan dapat
dapat memberikan kepadamu syafaat dimanapun saja kamu berada. Tidakkah menyenangkan memiliki rasa ketika tahu bahwa rasa tersebut tak akan tertolak? Labuhkan saja cintamu padanya, ia tak akan pernah mengecewakan. Yang ketiga dan terakhir, kenapa kamu perlu melabuhkan cintamu kepada Nabi Muhammad? Yang pertama tadi, karena dia adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Ketika kamu mencintainya, sangat mungkin kamu dicinta oleh Allah. Ketika kamu mencintainya, sangat mungkin kamu dimuliakan oleh Allah. Ketika kamu mencintainya, sangat mungkin nasibmu yang berada dalam kendalinya dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibaikan nasibmu oleh Allah sehingga kamu bernasib baik di atas muka bumi. Yang kedua, karena cinta padanya tak akan tertolak. Cinta padanya akan selalu berbalas. Yang terakhir, kenapa kamu perlu melabuhkan cinta padanya? Karena dialah yang kamu butuhkan untuk dapat menyelamatkanmu dimanapun. Karena cintanya kepadamu luar biasa. Karena cintanya kepada umatnya luar biasa. Dan kita sangat perlu untuk mendapatkan syafaatnya. Kamu perlu Nabi Muhammad. Kamu perlu Nabi Muhammad. Di akhirat nanti yang kamu perlukan Nabi Muhammad, teman-teman. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Di akhirat nanti orang lari dari saudaranya. Di akhirat nanti istri lari dari pasangannya. Di akhirat nanti suami lari dari istrinya. Di akhirat nanti anak lari dari ibunya. Ibu lari dari anak-anaknya. Di akhirat nanti orang saling tidak peduli satu sama lainnya. Bahkan Allah bercerita tentang satu momen yang kelak terjadi di akhirat nanti. Yauma la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Di akhirat nanti akan datang satu waktu di mana semua umat manusia tak ada yang berbicara selain para nabi dan para wali, selain para rasul dan hamba-hamba terpilih di sisinya. Wa qala shawaba. Dan mereka hanya berkata kalimat-kalimat yang benar. Kalimat yang benar apa ya Allah? Kalimat benar apa? La tasma'una illa hamsa. Hari itu tidak terdengar selain suara hams. Apa hams? Suara desisan. Suara. Kapan itu? Di padang mahsyar. Pada waktu ketika Allah murka dengan semurka-murkanya. Pada waktu di mana Allah marah semarah-marahnya. Hari itu semua berdiri, semua menundukkan kepala ketakutan. Hari itu para nabi-nabinya Allah hanya akan berdesis. Mereka berbicara dengan suara yang sangat pelan sekali
dengan doa yang sama. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, semua nabinya Allah, semua walinya Allah yang diizinkan untuk berbicara hanya berdoa dengan satu ucapan saja. Sehingga yang kedengeran di padang mahsyar hanya suara, ya Allah, selamatkanlah diriku, selamatkanlah diriku. Kata Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bahkan tidak mendoakan Siti Hawa hari itu. Rabbi salim nafsi, ya Allah, selamatkanlah diriku. Kata Nabi Musa, ya Allah, selamatkanlah diriku. Kata Nabi Yusuf. Beliau bahkan tidak mendoakan Siti Zulaikha. Semua hanya mendoakan diri mereka masing-masing dengan suara perlahan, mirip suara desisan. Satu-satunya suara yang berbeda hari itu hanyalah suara bagindamu Nabi besar Muhammad, yang dengan suara lantang berdoa, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Beliau kita perlukan. Ya Rasulullah, aina ajiduka fil mawaqif? Wahai Rasul, kata Sayyidina Ibnu Abbas, aina ajiduka fil mawaqif? Di hari akhirat nanti di mana saya dapat berjumpa denganmu? Nabi Muhammad menjawab, satajiduni indal mizan. Ibnu Abbas, kamu akan mendapatiku di timbangan. Ketika amalmu ditimbang, aku akan hadir untuk melihatnya, wahai Ibnu Abbas. Jika aku dapati amal perbuatanmu ringan, tak cukup untuk membuatmu selamat, aku akan bawakan sholawatmu untukku. Aku akan letakkan di atas timbangan amalmu. Ia akan menjadi rahmat Allah yang memenuhi timbangan amal perbuatan. Sayyidina Ibnu Abbas tersenyum bahagia, kemudian bertanya kembali, kemudian Rasul, di mana lagi aku dapat menjumpaimu? Satajiduni inda sirat, ya Ibnu Abbas. Kamu akan melihatku di ujung jembatan sirat, wahai Ibnu Abbas. Jika aku dapati sesuatu terjadi padamu ketika kamu melewati jembatan, aku akan datang untuk menyelamatkanmu dari neraka, sehingga kamu dapat masuk surga dengan syafaatku. Sayyidina Ibnu Abbas tersenyum bahagia. Terima kasih, wahai Rasulullah. Adakah ini untukku saja atau untuk yang lainnya juga, wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, bali jami'i ummati, untuk seluruh umatku, wahai Ibnu Abbas. Aku akan hadir ketika amal mereka ditimbang, dan aku akan menunggu mereka di ujung jembatan. Aku akan hadir ketika amal mereka ditimbang, dan aku akan menunggu mereka di pintu surga saat mereka melewati jembatan. Jika aku dapati amal perbuatan mereka ringan, tak cukup untuk menyelamatkan, aku
aku akan datang membawa solawat mereka kepadaku. Aku akan letakkan di atas timbangan hingga mereka dapat masuk surga Allah dengan syafaatku. Dan aku akan menanti mereka di pintu surga. Di sana aku bisa melihat saat mereka melewati jembatan. Jika mereka terjatuh dari atas jembatan, Allah perkenankan mereka untuk memanggil namaku, sehingga mereka akan berkata, wa sayyidah, wa muhammadah, wa nabiyah, Rasulullah tolong saya, Rasulullah Nabi Muhammad tolong saya. Wa inni akhidun biujazikum minan nar. Aku akan menarik lenganmu sehingga tidak sampai terjerumus neraka. Fagawamtukum alas sirat. Aku akan berdirikan kamu kembali di atas jembatan sampai kalian masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Menurutmu adakah yang lebih layak untuk kamu cintai daripada manusia yang satu ini? Menurutmu adakah yang lebih layak untuk kamu labuhkan hati kepadanya lebih daripada beliau? Menurutku tak ada. Menurutku tak ada. Sebab yang kamu perlukan adalah dirinya untuk keselamatanmu di akhirat nanti, juga untuk keselamatanmu di atas muka bumi ini. Maka mumpung masih dikasih waktu, mumpung masih diberi kesempatan untuk menghirup udara dengan lega di atas muka bumi ini, jadikanlah sisa hidupmu menaiki tangga-tangga cintamu padanya. Jadikanlah sisa hidupmu saranamu mendekat kepadanya. Ia paling sayang kepada umatnya. Ia akan membela umatnya sampai titik darah yang penghabisan. Ia akan berbuat untuk umatnya apapun yang dapat ia lakukan. Dan Allah sangat mencintainya. Ketika nabi-nabi masuk ke dalam surga, mereka masuk di dalamnya. Ketika para wali masuk ke dalam surga, mereka pun masuk di dalamnya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad yang bahkan memegang kunci surga masuk di dalam surga, ia hanya membuka pintunya, kemudian berdiri di pintu surga sebelah kiri. Kenapa? Sebab itulah pintu surga yang paling dekat dengan jembatan Sirat. Dari sana beliau akan memastikan umatnya masuk ke dalam surga satu demi satu. Ada orang-orang, banyak orang-orang yang ketika lewat jembatan Sirat, dosa-dosa membuatnya terjerumus, sehingga
dia pun terjatuh. Akan tetapi cinta, akan tetapi cinta, akan tetapi cinta, bukan sekedar taat, tapi cinta, rasa di hatinya membuatnya hari itu melihat sosok yang dicintainya di pintu surga, sehingga dia pun akan memanggil Nabi Muhammad. Sementara yang bukan pecinta tak akan melihat wajah yang dicinta. Itulah sebabnya kenapa Nabi Muhammad berkata, "Fawail liman la yarani ya Aisyah." Celaka orang yang di akhirat nanti tidak diperkenankan memandang wajahku, wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tidak diperkenankan Allah untuk memandang wajahku, wahai Aisyah. Ucapnya suatu hari. Sebab saat melewati jembatan, jika dosa-dosa membuat seorang terjatuh ke dalam neraka, pecinta akan melihat wajah Nabi Muhammad. Sementara yang bukan pecinta, ia tak akan diperkenankan untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Karenanya sering saya sampaikan kepada teman-teman saya dimanapun, untuk bersama kamu perlu cinta, untuk berjumpa kamu perlu cinta, dan tak perlu jumpa untuk bisa cinta. Kita nggak harus jumpa sama Nabi Muhammad untuk bisa cinta kepadanya. Saya tak perlu berjumpa dengan Nabi Muhammad untuk saya bisa merasa cinta padanya. Akan tetapi di akhirat nanti kita perlu cinta untuk bisa jumpa. Sebab perjumpaan hanya akan diperkenankan, hanya akan diberikan kepada para pecinta-pecinta. Pastikan kamu masuk di antaranya. Saudariku sekalian, bukankah kamu punya dosa? Bukankah kita punya dosa? Berani datang ke akhirat tanpa berbekal cinta? Bukankah kita punya dosa yang kita tidak pasti apakah Allah telah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita datang kematian kita? Saudariku sekalian yang saya muliakan, bayangkan andai di saat melewati jembatan, dosa-dosa tersebut membuatmu terjerumus, membuatmu terjatuh, membuatmu tergelincir, hingga kamu menuju kepada neraka. Jika hari itu kamu tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, siapa yang kamu harapkan dapat menyelamatkanmu? Siapa yang hari itu kamu harapkan dapat menarik lenganmu sehingga tidak terjerumus ke dalam neraka? Siapa? Bukankah, sekali lagi, bukankah kamu sangat membutuhkannya? Dan bayangkan, andai saat kamu terjatuh dalam kepanikan, dalam ketakutan melihat api berkobar, kamu diperlihatkan wajah Nabi Muhammad yang berdiri di pintu surga. Kamu pun memanggilnya karena hatimu selama ini penuh cinta padanya. Kamu memanggilnya karena kamu sangat dekat dan cinta padanya. Kamu memanggilnya
sewaktu di dunia. Kamu senang untuk berkata, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, atau kamu bilang, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam Karenanya saya menganggap setiap kali kita berkumpul, bersolawat, bersalam, saya selalu menganggapnya sebagai tabungan yang akan saya ambil kelak di akhirat nanti. Saya menganggapnya sebagai persiapan investasi. Saya menganggapnya sebagai celengan saya, untuk saya buka celengan tersebut, untuk saya pecahkan celengan tersebut kelak di hari akhirat, dan Allah bayarkan berupa perjumpaan dengannya. Kita menabung rindu di dunia untuk dibayar dengan temu di akhirat nanti. Bayangkan jika saat panik, saat takut, saat gelisah, setengah mati, karena sedang terjun menuju neraka yang berkobar-kobar, kamu diperlihatkan wajah indahnya. Saat itu kamu memanggil namanya, wa Sayyidah, wa Muhammadah, wa Nabiyah. Duh Nabi Muhammad, tolong saya. Duh Nabi Muhammad, ini saya. Saat itulah Nabi Muhammad berkata, wa inni akhidun bi ujazikum minan nar. Bayangkan, andai saat kamu dalam kepanikan, ketakutan setengah mati, tiba-tiba tangan itu meraihmu, tangan itu menggenggam lenganmu, tangan itu menyelamatkanmu. Adakah tangan sesiapa yang kamu harapkan dapat menyelamatkanmu semacam itu? Tak ada. Dialah yang kamu perlukan. Dialah yang kamu butuhkan. Maka di sisa hidup yang entah sisa berapa ini, mari segera mendekat. Jangan buang waktumu untuk mendekat kepada selainnya. Jangan buang waktumu untuk mencari-cari cinta manusia yang memungkinkanmu untuk kecewa. Para istri, cintai suamimu, bukan karena berharap dia balas mencintaimu, akan tetapi karena Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya yang perempuan ketika ia menjadi istri yang solehah. Kamu cintai suamimu, berharap kamu dibalas cinta
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu hormati, kamu perlakukan suamimu dengan baik. Sebab yang saya tahu, Nabi Muhammad bangga dan cinta kepada umatnya perempuan yang mampu menjadi istri yang solehah. Dan ketika suamimu mengecewakanmu dengan berbagi cinta kepada perempuan yang lain misalnya, angkatlah tanganmu, bersolawatlah kepadanya, kemudian sampaikanlah, wahai Rasul, cinta di dunia bisa sangat mengecewakan, akan tetapi saya mencintaimu. Maka saya berharap perjumpaan denganmu di akhirat nanti. Wahai Rasul, mencintai manusia bisa membuat saya ditinggalkan olehnya. Tapi mencintaimu, yang saya dengar cinta padamu tak berbalas. Jangan pernah tinggalkan saya, wahai Rasul. Segenap anak, jika kamu merasa orang tuamu tak cukup mencintaimu, cintailah Nabi Muhammad, nak. Cintanya tak akan mengecewakanmu. Bersolawatlah yang banyak, pelajarilah hidupnya, dekatilah dia, dengarkan kajian-kajian dari orang-orang yang memiliki cinta padanya, jatuh cintalah padanya. Kemudian katakan padanya, ya Rasulullah, bahkan yang seharusnya mencintaiku, orang tuaku, tidak mencintaiku, wahai Rasul. Atau bahkan jika kamu adalah seorang anak yatim, jika bahkan kamu adalah seorang anak piatu atau yatim piatu, dekatilah Nabimu Muhammad. Nabi Muhammad telah menamakan dirinya ana abul yatama wal aramil. Aku adalah ayah bagi anak-anak yatim dan janda-janda dari umatku. Aku adalah ayah mereka. Maka sampaikanlah dalam munajat-munajatmu, bacalah solawat padanya, kemudian katakanlah, ya Rasulullah, ayahku sudah tiada, ibuku sudah tiada, sudah berpulang ke rahmat Allah. Ya Rasulullah, akan tetapi yang saya tahu, engkau menamakan dirimu sebagai ayah bagi kami semua. Ketika orang tua yang lain dapat meninggalkan kami, aku berharap engkau, wahai Rasulullah, sebagai ayah tak akan pernah meninggalkan kami. Para ibu, ketika kamu ditinggalkan anakmu, anakmu meninggal dunia misalnya, dekatilah Nabi Muhammad. Dekatilah Nabi Muhammad. Bersolawatlah banyak-banyak padanya. Katakan padanya, wahai Rasul, anakku, umatmu, aku titipkan ia kepadamu. Dan aku ibu yang kehilangan anaknya, aku titipkan diriku padamu. Jangan pernah tinggalkan aku. Nabi Muhammad adalah semua yang kita butuhkan. Maka labuhkanlah hatimu padanya, teman-teman.
Labuhkanlah cintamu padanya. Sisa hidup kita jadikan sarana untuk mendekat padanya. Teruslah naik tangga demi tangga. Teruslah berjalan meski tertatih dan terpincang. Teruslah mendekat kepadanya. Kita layak bahagia sebab kita adalah umatnya. Kita layak terselamatkan sebab kita adalah umatnya. Kita layak hidup dalam keadaan menyenangkan sebab kita adalah umat manusia paling tercinta di sisi Allah yang begitu menyayangi dan mencintai kita. Semoga Allah tetapkan langkah kehidupan kita di belakangnya dan tidak akan pernah terpisah lagi sesudah ini sampai hari kita berjumpa dengannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.